Perkenalkan, nama saya Amos Kriston Ferdinand Panjaitan. Saya mahasiswa STM Triguna Dharma Medan. Saya semester 4 dengan jurusan Sistem Informasi di kelas 4 SIA 2 dengan NIRAM 2019-020325. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan sosial pada saat ini dengan judul pengangguran. Mungkin kita tidak asing lagi dengan bahasa pengangguran. Maka saya akan menjelaskan poin-poin yang sudah saya siapkan pada saat ini. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah orang yang tidak bisa bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapat pekerjaan yang layak. 2. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran siklis adalah jenis pengangguran yang menyertai siklus bisnis. Ini menurun ketika aktivitas ekonomi berekspansi dan meningkat ketika ekonomi berkontraksi. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu salah satu jenis pengangguran yang terjadi karena adanya penurunan struktur ekonomi pada satu wilayah atau negara. Yang ketiga, pengangguran regional. Jenis pengangguran ini, yang satu ini mirip dengan pengangguran struktural, akan tetapi menurut ekonomik online, kejadian terbatas pada wilayah tertentu. Dalam bahasa Inggris, ia disebut dengan regional unemployment. Yang keempat, pengangguran institusional. Kadangkala, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memicu pengangguran. Jika ini alasan seseorang menganggur, tipe penganggurannya bernama pengangguran institusional. Yang kelima, pengangguran friksional. Terjadi saat seorang pekerja memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebelum mendapat pekerjaan yang baru. Jenis pengangguran friksional juga bisa terjadi saat seseorang pelajar sedang mencari pekerjaan, saat seorang pekerja dipecat, atau saat diberhentikan dengan alasan khusus oleh perusahaan. Yang keenam, pengangguran musiman. Merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim-musim tertentu. Yang ketiga, penyebab pengangguran. Yang pertama, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Yang keempat, adanya PHK. Yang kelima, kesulitan bertemu pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Dan yang keenam, tingginya harapan para calon pekerja. Dampak-dampak pengangguran yaitu: yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, penurunan daya beli masyarakat. Yang keenam, kemiskinan. Dan yang ketujuh, upah yang rendah. Nah, bagaimana cara mengatasi pengangguran? Yang pertama, memberikan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, mengurangi upah minimum. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Yang keempat, memperketat syarat tunjangan. Yang kelima, pemerataan tenaga kerja. Yang keenam, mengurangi usia pensiun. Yang ketujuh, hindari kemalasan. Yang kedelapan, menjadi kreatif, positif, dan kompetitif. Dan yang kesembilan, bersikap untuk menghentikan pengangguran. Dan yang ke-10, mendorong wirausaha dan kewirausahaan. Nah, kesimpulannya di sini. Pengangguran alami, perhatian utama di negara manapun, dan karenanya fokus pada hal itu penting untuk menyelamatkan negara dari kemerosotan ekonomi. Karena pengangguran mempengaruhi setiap individu di negara ini. Pemerintahan membutuhkan kondisi ekonomi dan pemeliharaan yang layak. Pemerintah harus
bersikap mengambil langkah yang tepat di saat resesi yang berujung pada pengangguran. Solusi pengangguran untuk masalah pengangguran juga disebutkan, dan karenanya pengangguran merupakan aspek yang harus dipusatkan oleh semua warga negara. Pengangguran adalah krisis besar dan dapat mengubur kondisi ekonomi seluruh bangsa, dan karenanya mengikuti prosedur yang benar adalah wajib. Orang-orang yang tidak menyadari dampak hebat dari pengangguran dapat mulai mencari tahu dan bekerja untuk membangun negara yang bebas dari pengangguran. Maka dari itu, saran saya sebagai mahasiswa, kita harus berjuang agar tidak menjadi pengangguran di masa-masa yang akan datang. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Terima kasih.